Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih dari kelas 01 Saken 10 dengan nomor induk mahasiswa 2110112000474 dengan dosen pembimbing pendidikan agama Bapak Hadi Prana Abadi, SPDI, MPDI. Kali ini dengan mata kuliah pendidikan agama Islam, saya akan bahas hasil riset saya tentang agama. Pertama, apa itu agama? Pengertian agama, sebagaimana menurut sebagian ulama, berikut yang artinya adalah agama adalah sesuatu yang disyariatkan kepada lisan para nabinya, yang isinya berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang dibaca agama, yang berarti cara hidup. Selain kata agama, kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi, yang berasal dari bahasa Latin religio dan berakar pada kata kerja religare yang berarti mengikat kembali. Maksudnya, dengan berreligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Ada juga din, dan din ini dalam bahasa Semit berarti undang-undang atau hukum. Definisi agama. 1. Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. Kedua, pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia. Tiga, kepercayaan kepada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu. Empat, pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada suatu kekuatan gaib. Lima, ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui rasul-rasul. Selanjutnya, macam agama. Sejarah mencatat aneka macam agama yang dianut oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang ini. Yang pertama adalah agama hasil renungan atau agama ardi atau agama budaya. Selanjutnya, maupun agama wahyu atau samawi yang diterima oleh para rasul. Kita bahas pertama agama budaya. Agama budaya memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri agama budaya sebagai berikut. 1. Tumbuh secara kumulatif dalam masyarakat penganutnya. 2. Tidak disampaikan oleh putusan Tuhan atau Rasul. 3. Umumnya tidak memiliki kitab suci. Kalaupun ada, akan mengalami perubahan dalam perjalanan sejarahnya. 4. Konsep ketuhanan yang bersifat dinamisme, animisme, politisme, dan paling tinggi monotisme, nisbi. 5. Kebenaran ajarannya tidak bersifat universal, yaitu tidak berlaku bagi setiap manusia, masa, dan keadaan. Contohnya agama budaya adalah agama Buddha. Selanjutnya, agama wahyu atau samawi. Agama wahyu atau samawi memiliki ciri-ciri juga sebagai berikut. 1. Secara pasti dapat ditentukan lahirnya, bukan tumbuh dari masyarakat, melainkan diturunkan untuk masyarakat. 2. Disampaikan oleh Rasul. 3. Memiliki kitab suci yang bersih dari campur tangan manusia. 4. Ajarannya bersifat tetap, walaupun tafsirannya dapat berubah. 5. Konsep ketuhanannya bersifat monoteistik, mutlak. 6. Kebenarannya bersifat universal. Ada juga contoh agama samawi, yaitu Islam dan Kristen, dan sebagainya. Selanjutnya, kebutuhan manusia terhadap agama. Fitrahnya, manusia yang tidak bisa dipungkiri adalah kecenderungan menerima agama, karena agama apapun yang diturunkan Tuhan ke dunia mempunyai implikasi yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia, seperti ketenangan, ketentraman hidup, kebebasan dari keresahan dan kegelisahan, selalu membimbing menganutnya ke arah kebaikan dan kedamaian. Di mana salah satu kebutuhan yang paling utama manusia itu adalah agama, karena agama pasti dan akan dan pasti membimbing manusianya atau penganutnya
ke jalan dan ke arah yang baik. Yang selanjutnya, fungsinya agama. Dalam jurnal Tarbiyah Al-Awad yang berjudul Agama dan Pengaruhnya dalam Kehidupan, menyebutkan fungsi agama ada 4. Fungsi agama yang pertama adalah edukatif. Edukatif di sini maksudnya mengarahkan seseorang agar penganutnya menjadi baik dan jadi memberitahu, membimbing penganutnya dari yang dia tidak tahu hal yang baik dan yang buruk menjadi mengetahuinya. Jadi si penganutnya bisa menuju ke jalan yang lebih baik, bukan jalan yang keburukan. Yang kedua adalah fungsi penyelamat. Maksudnya di sini adalah keselamatan yang diberikan oleh agama meliputi keselamatan di 2 alam, yaitu di dunia dan di akhirat. Karena agama sendiri itu pada dasarnya membimbing penganutnya ke arah yang baik dan tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Jika tidak memiliki agama, kemungkinan juga di dunianya tidak berbuat baik dan di akhiratnya pun akan mendapatkan sanksinya atau akibatnya dari yang dilakukan di dunia. Yang ketiga, pendamai. Maksudnya di sini adalah seseorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntunan agama. Karena di saat seseorang mendapat masalah atau merasa berdosa, dia memiliki arah untuk menebus dosa-dosanya atau menebus kesalahannya dengan mengikuti ajaran agamanya tersebut. Di setiap agama memiliki cara untuk penebusan dosa atau penebusan rasa bersalahnya berbeda-beda. Selanjutnya, social control. Maksudnya social control di sini adalah agama tersebut dianggap sebagai pengawas sosial secara individu maupun kelompok. Jadi di sini bukan hanya mengatur tentang keselamatannya dunia akhirat atau mengetahui hal baik. Dan di sini agama juga mengatur tatanan hidup seseorang, baik individu maupun kelompok. Jadi dia tidak bertindak semena-mena atau semaunya saja. Di sini diatur dalam agama. Baik, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.